semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol di Balik Layar. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mas Andi, PR Manager Pos Indonesia. Kita bakal ngobrol santai seputar pengalaman beliau dan hal-hal menarik di dunia komunikasi dan pelayanan publik. Selamat pagi Mas, apa kabar? Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Senang sekali bisa berkesempatan untuk bertemu Mas Andi hari ini dan sudah sangat siap untuk menerima ilmu baru dari Mas Andi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naifa Zaira Andrapis, mahasiswa Unpad jurusan Hubungan Masyarakat angkatan 2024 yang akan berdiskusi santai aja ya hari ini. Oke. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke podcastnya ya teman-teman. Jadi dari yang pernah aku baca ya teman-teman, kalau misalkan Mas Andi ini pernah berkuliah di ULBI Diploma Bisnis Manajemen dan melanjutkan sarjananya di Universitas Bina Insan Manajemen Sumber Daya Manusia. Kalau dari yang saya baca nih ya Mas Andi ini lebih ke finance atau lebih ke marketing dan manajemen. Tapi boleh diceritakan dong Mas latar belakang kenapa Mas Andi memilih karir sebagai seorang PR? Ya Neva gini ya, memang saya itu lulusan masuk posnya itu, saya lulusan 5 terbaik marketing dari ULBI, kemudian masuklah penempatan pertama di Tanjung Pinang, kemudian pindah ke Jambi, pindah Muara Bungo, Lubuk Linggau, Palembang, Batam, dan rata-rata memang pengalaman kerja saya itu di unit pelaksana teknis dan juga di kantor regional, dan saya belum pernah sama sekali bekerja di kantor pusat. Sementara humas itu sendiri adanya di kantor pusat Pos Indonesia. Dan di tahun 2024 itu ada pembukaan job posting untuk manajer public relation. Saya coba ikut itu dan ternyata lulus, keterima, dan 1 Maret 2024 saya bertugas sebagai Humas Pos Indonesia di kantor pusat Bandung di Jalan Cilaki. Mungkin kalau kira-kira ditanya sejarahnya ya mungkin gara-gara ikut job posting itu ya. Ya mungkin seperti itu. Jadi begitu ada chance langsung masuk gitu ya Mas, dan alhamdulillahnya bakalan keterima gitu di sini. Iya, alhamdulillah keterima. Gitulah kira-kira Neva. Oke, lanjut. Pas ada job training kan yang terbuka posisi PR nih. Kenapa bisa membuat Mas Andi tuh tertarik gitu untuk menjadi posisi PR ini? Yang saya lihat ya, yang pertama posisi PR itu sangat dinamis, artinya dia berkembang terus ya. Di PR itu yang saya rasakan nggak cuman sekedar mengelola media sosial ataupun membuat rilis pemberitaan yang bagus, tetapi juga di PR ini kita itu di PR ini kita lebih ke menjaga reputasi perusahaan, artinya menjaga kepercayaan, kemudian juga di PR ini ya banyak ya ilmu-ilmu yang selama ini saya nggak dapatkan di pengalaman saya di UPT, tetapi di sini saya bisa dapatkan di PR seperti dapat media relasi, kemudian juga mengelola media-media perusahaan, kemudian juga itu bergabung dengan forum kehumasan kementerian, kemudian juga ya tantangannya itu antara lain gimana sih saya bisa mengkomunikasikan, modernisasi Pos Indonesia yang udah berumur ratusan tahun ini ya. Oke, mungkin jadi kira-kira disitulah. Jadi mungkin PR tuh perannya kayak general tapi menarik gitu ya, kayak banyak insight-insight baru yang mungkin nggak bisa didapetin di pekerjaan lainnya gitu. Iya. Oke. Nih, jadi karena Pos Indonesia tuh kan di bawah naungan pemerintah atau bisa dibilang Pos Indonesia itu adalah BUMN gitu. Ada nggak sih Mas kayak tanggung jawab utama dari perusahaan kayak dari Pos Indonesia sendiri sebagai instansi di bawah kepemerintahan gitu? Tanggung jawabnya ya, kita lebih yang saya rasakan itu untuk komunikasi ya kita harus mematuhi regulasi yang dari pemerintahan seperti kita menjaga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ya, lebih lebih mengikuti aturan-aturan yang ada baik itu undang-undang tentang keterbukaan informasi lah.
kalau untuk di pemerintahan seperti itu ya, termasuk perusahaan milik negara. Jadi kayak kalau misalkan pemerintahan mungkin lebih ketat sama regulasi-regulasi pemerintahan yang Iya, harus kita patuhi gitu ya, iya. Mas. Oke. Seperti yang kita tahu nih, seorang PR itu harus profesional, harus membranding diri, bahkan kita juga harus membranding perusahaan yang kita pegang nih. Apa sih tips gitu menjaga integritas dan etika profesional dalam dunia PR? Ya paling kita ya yang saya lakukan itu menjaga etika PR antara lain ya. Yang pertama itu kejujuran dan integritas ya, eh, dalam menyampaikan informasi yang benar-benar faktual dan juga eh, ya intinya di kejujuran dan apa ya, jujur dan kredibilitasnya benar-benar dijaga lah gitu. Oke. Lanjut. Di kondisi seperti ini kan perubahan tren atau di globalisasi ini kan kayak pesan-pesan tuh mudah banget tersebar dan itu bisa menjadi opportunity tapi bisa juga menjadi tantangan bagi seorang PR. Gimana Mas Andi tuh beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi di bidang PR? Nah, kalau saat ini memang untuk beradaptasi itu kita menggunakan analisa sentimen publik itu yang bisa diakses secara real time. Kita ada menggunakan namanya media monitoring. Nah, di situ kita bisa mengetahui sentimen publik itu baik itu yang positif, yang negatif maupun yang netral secara real time. Di situ juga selain itu kita menggunakan juga kayak untuk konten-konten itu kita menggunakan malahan influencer-influencernya itu dari teman-teman mahasiswa mahasiswa yang kita libatkan, yang magang itu yang kita libatkan baik dalam pembuatan konten maupun untuk apa namanya ya, seperti di TikTok itu rata-rata mahasiswa juga yang kita jadikan influencer atau yang ngisi konten. Dan tim-tim kita juga ada dari tim magang hub kementerian juga yang bantu aktivitas Bantu kita, baik itu aktivitas. kadang untuk liputan, ngedit maupun pembuatan rilis bersama lah. Jadi kayak tetap kerjasama sama influencer atau Hmm. KOL yang di daerah-daerah kayak gitu ya? Atau kayak Kalau eh, KOL-nya atau influencernya kita sih menggunakan terpusat di sini. oh, Terpusat di sini yaitu ya teman-teman mahasiswa tadi mahasiswa yang sini aja. magang. Mereka pun sekaligus praktek dan mengembangkan ilmu yang didapat di dunia pendidikan di dunia praktisi kerja seperti apa. Kita itu kalau untuk di daerah, kita rata-rata itu masing-masing daerah itu punya divisi kesekretariatan sendiri ya, ada admin Oh, medsosnya iya ya. masing-masing. Seperti itu. Oke. Lanjut, sebagai seorang PR nih pasti kan kita sering bertemu sama seorang jurnalis gitu ya, Mas. Ada nggak sih pengalaman seru Mas Andi dalam berinteraksi dengan seorang jurnalis gitu? Pengalaman seru dalam berinteraksi itu ketika ada event-event ya. Yang baru-baru ini kemarin itu ada event peluncuran 92 kantor pos cabang LPU. Mhm. LPU itu untuk daerah 3T lah. Oh iya. Daerah 3T itu kita melaksanakan launchingnya di Kota Medan. Nah, pengalaman serunya itu saat liputan itu terkadang kan saya kadang walaupun sebagai manajer humas terkadang juga harus ketika tim itu kegiatannya padat dan kegiatan banyak harus bagi-bagi, yang satu ke ngeliput ini, yang satu ngerjakan ini. Jadi kemarin kebetulan sendirian kebagian ke Medan ya, terkadang kita harus desak-desakan kadang sama wartawan dalam mengambil footage kadang untuk momen-momen doorstop seperti itu pun kadang desak-desakan. Dan dalam apa juga tuh kita harus bisa juga membuat rilis tuh dalam waktu cepat. Mungkin itu pengalaman-pengalaman interaksi sama media. Jadi kayak tetap turun ke lapangan gitu ya, Mas, sebagai Iya, seorang bilang kayak kalau ada kerjaan yang kosong kita bisa masuk gitu, iya palu benar. gada ya seorang PR. Oke. Seperti yang kita tahu kan kalau misalkan seorang humas itu harus berteman dengan jurnalis buat membantu kita memudahkan informasi ke dalam media atau seperti kita mau upload sesuatu kita bisa harus
berhubungan sama jurnalis gitu. Gimana caranya Mas Andi membangun dan menjaga hubungan dengan seorang jurnalis? Untuk menjaga hubungan sama jurnalis, yang kita lakukan saat ini, kita itu ada namanya media gathering. Jadi setahun sekali kita kumpul dengan teman-teman wartawan, teman-teman media yang ada di Kota Bandung. Nah, di situ terbentuklah forum komunikasi. Selain itu juga kita terkadang teman-teman media perlu data, kita juga bisa membantu memberikan informasi yang cepat, yang akurat, dan yang faktual lah. Jadi diharapkan dengan ada itu juga terciptanya komunikasi yang berimbang dan berimbang lah antara data yang dari kita, kebutuhan media kita penuhi, dan kebutuhan kita juga dipenuhi oleh teman-teman media. Oke, jadi kayak win-win solution ya, kayak kita menyebarkan informasi dari kita dan mereka dapat nilai media yang mereka harapkan kayak gitu ya. Oke, nah tentunya kalau misalkan seperti itu kan juga pasti ada tantangan nih Mas, saat berhubungan dengan seorang jurnalis gitu. Kira-kira Mas pernah nggak menghadapi tantangan atau apa sih tantangan seorang PR saat berhubungan dengan jurnalis? Ya, ada. Terkadang sih teman-teman media ini perlu data cepet, perlu klarifikasi cepet. Nah, sementara saya untuk menyajikan data itu perlu verifikasi yang berlapis. Nah, mungkin ya kira-kira seperti itulah agar datanya itu bisa akurat saya sampaikan. Jadi perlu verifikasi berlapis, misalnya harus menghubungi departemen ini. Setelah data terkumpul pun biasanya lagi juga harus koordinasi lagi sama atasan untuk verifikasi ataupun approval gitu. Betul sih, karena seperti yang kita tahu kan kalau seorang PR juga harus jujur, harus aktual. Jadi kalau misalkan info dari yang kita kirimkan asal-asalan itu bisa berpengaruh amat sangat besar ya bagi perusahaan kita maupun kayak bagi medianya mereka juga. Oke, yang terakhir nih Mas, apa harapan dari Mas Andi sebagai praktisi PR terhadap relasi yang ideal dengan seorang jurnalis? Kami berharap dengan adanya relasi yang strategis ini, kemitraan antara PR dan jurnalis dapat menyajikan informasi yang berimbang, kita dapat menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan media juga bisa menyajikan informasi yang terpercaya dan edukatif ke masyarakat. Mungkin itu sih. Oke, jadi besar harapan Mas Andi buat seorang PR untuk menginformasikan hal-hal yang aktual dan buat jurnalisnya juga bisa mendapatkan nilai media yang menarik bagi masyarakat gitu ya Mas. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Mas Andi atas kesempatan, waktu, dan insight yang sangat luar biasa. Dan untuk kamu yang mendengarkan podcast ini, semoga bisa mendapatkan nilai tambah dan insight baru. Sekian dan terima kasih. Dadah. Pos Indonesia adalah perusahaan di bawah naungan BUMN yang sedang bertransformasi menuju Danantara. Sebagai penyedia layanan logistik dan pos nasional, Pos Indonesia berfokus pada pengiriman cepat dan terjangkau, terutama ke wilayah 3T. Dengan sejarah panjang dan kepercayaan masyarakat, perusahaan ini terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Untuk menjawab kebutuhan era modern, Pos Indonesia memperluas layanan ke sektor digital dan finansial, di antaranya Pos Digi, Pos Pro, Pos Logistik, hingga Pos Pay. Saat ini, Pos Indonesia memiliki lebih dari 58.700 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pos Indonesia merupakan perusahaan pengiriman tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1746 oleh Jenderal G.W. Baron van Imhoff di Batavia. Awalnya didirikan untuk menjamin keamanan surat, terutama yang dikirim ke dan dari Belanda. 4 tahun kemudian, kantor kedua dibangun di Semarang untuk mempercepat proses pengiriman. Pos Indonesia memiliki tujuan, yaitu membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera, serta memiliki visi untuk memenuhi tujuan tersebut, yaitu Pos Indonesia menjadi postal operator, penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Sementara misinya mencakup pembangunan bangsa yang lebih berdaya saing dan menciptakan kinerja terbaik melalui proses bisnis yang efektif serta layanan prima.
Pos Indonesia memiliki keyword untuk mendukung visi misi itu agar tercapai. Yang pertama, Pos Indonesia berkomitmen untuk menyediakan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Kedua, memberikan layanan prima. Ketiga, menjalankan proses bisnis efisien. Keempat, memperkuat teknologi informasi. Kelima, serta meningkatkan kualitas SDM. Selain itu, Pos Indonesia juga memiliki budaya, yaitu akhlak, merupakan budaya perusahaan milik negara Indonesia yang diusulkan oleh Kementerian Badan Usaha milik negara. Yang pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kelima, adaptif, terus berinovasi dan antusias menghadapi perubahan. Yang keenam, kolaboratif, mengemban kerjasama yang strategis. Selanjutnya, makna logo Pos Indonesia. Kehadiran logo Pos IND akan mendorong perubahan dan membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi logistik Indonesia, di mana Pos diambil dari Pos Indonesia, membawa aspirasi perusahaan untuk menjadi solusi layanan logistik yang terintegrasi dan efisien. Kemudian IND, singkatan dari Integrated National Distribution. Kata integrated mencerminkan sinergi dan kerjasama. National Distribution sebagai cerminan komitmen dan dedikasi untuk melayani berbagai kebutuhan logistik negara. Selanjutnya, logistik Indonesia merupakan penguat identitas dan tujuan perusahaan serta statement bahwa ini adalah logistik Indonesia. Pos Indonesia memiliki jaringan layanan yang sangat luas, dengan lebih dari 58.700 titik yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia. Jaringan ini terbagi menjadi 6 regional, mulai dari Sumatera hingga Papua. Didukung 4.800 kantor pos online dan layanan mobile pos elektronik, seluruh titik layanan terhubung dalam sistem yang solid dan terintegrasi. Tidak hanya di dalam negeri, Pos Indonesia juga melakukan ekspansi internasional melalui kerjasama dengan berbagai perusahaan global, termasuk Western Union. Tentunya, untuk memperkuat operasional bisnisnya, Pos Indonesia memiliki beberapa anak perusahaan, seperti PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan juga PT Pos Finansial Indonesia. Masing-masing berperan mendukung ekosistem logistik dan juga layanan finansial nasional. Demikian kami mengenai profil Pos Indonesia. Dengan semangat transformasi, Pos Indonesia terus berinovasi, membangun masa depan logistik yang modern, terintegrasi, dan kompetitif. Terima kasih.